Nah, gue nemu yang artikel yang menarik nih tentang teori the Great Replacement. It essentially condemns the so-called Great Replacement theory. Writes about something called the Great Replacement. The Great Replacement theory. This following Saturday's back against the Great Replacement theory. Kenapa bisa gue bilang orang Yahudi yang berperan kayak gitu kan? Soalnya kita bisa ngelihat waktu banyak lah kasus-kasus penembakan gitu, terutama yang gue baca ini ada di Buffalo, New York City. Kayaknya sih, menurut gue nih teori itu bahaya banget, Bang. Kenapa? Ada apa, Bim? Lo ngajakin gue nongkrong tiba-tiba hari ini? Gini, jadi gue kemarin habis mau nyari apa? Air, gue lupa nggak ada air di sini. Ntar gue beli. Kemarin kan gue habis baca biasalah, buka-buka Reddit, buka-buka apa, Kaskus, anjing tua banget. Aduh, Kaskus. Nah, gue nemu yang artikel yang menarik nih tentang teori the Great Replacement. Apaan tuh? Kayaknya asing gitu dengerin gue, the Great Replacement. Nah, apa tuh? Jadi intinya ya, kalau teori the Great Replacement ini adalah orang-orang kulit putih, entah di Eropa atau di Amerika, khususnya di Amerika ya, mereka tuh percaya kalau saat ini orang-orang keturunan Yahudi itu sedang mengagendakan untuk mengganti mereka dengan imigran, terutama kulit hitam, kayak gitu. Yahudi. Yoi. Orang Yahudi nih yang ngomong kayak gitu. Jadi kan sebenarnya teori ini udah lama banget munculnya. Dia tuh muncul kalau nggak salah. Tar dulu. Tapi kan biasanya, nih bukan biasanya, tapi berdasarkan sejarah pun gue merhatiin juga pun ya kulit putih aja yang biasanya berkuasa di Amerika Serikat. Kita bicara AS kan, di Amerika Serikat itu pasti dominasinya adalah kulit putih. Iya. Bener gak? Bener. Tapi kalau dibilang ada something ini Yahudi nih ya, Yahudi yang bilang dia agendakan bahwa nantinya yang berkuasa itu non kulit putih. Mau itu Korea, mau itu kulit hitam, aneh aja sih gue. Iya, emang sebenarnya agak aneh sih. Cuman dari fakta yang gue baca kayak gitu faktanya. Karena dianggapnya ya gini. Diskonak kan. Nah, jadi gini, teori ini tuh awalnya berkembang tahun 2010-an, Bang. 2010. Nah, di Amerika. Mereka tuh, ya, gue nggak tahu ya, mungkin karena emang udah mulai berkembang masalah kesetaraan gitu kan. Dulu kan kita tahu ada KKK yang ngebantai-bantai kulit hitam. Sekte. Sekte gitu kan. Nah, mungkin orang kulit putih khawatir di masa depan nantinya bakal ada KKK tapi versi orang kulit hitamnya kayak gitu. Jadi mereka mulai mengembangkan teori-teori kayak gitu, dan mereka percaya kalau orang Yahudi itu bakal ngegantiin mereka, bakal ngegeser dominasi kulit putih di sana. Soalnya kenapa bisa gue bilang orang Yahudi yang berperan kayak gitu kan? Soalnya kita bisa ngelihat waktu banyak lah kasus-kasus penembakan gitu, terutama yang gue baca ini ada di Buffalo, New York City. Buffalo, New York City. Nah, ya, penembakan itu kan terjadi di minimarket kan. Nah, si pelaku ini bilang kalau seandainya penembakan itu sengaja dia rancang, dia udah ngincer nih. Jadi kayak dia udah riset nih ke minimarket yang banyak, akhirnya ketemulah yang di Buffalo ini. Karena yang di Buffalo ini minimarketnya lebih banyak orang kulit hitam yang datang sana. Jadi dia pengen memaksimalkan korban dari kulit hitam agar lebih banyak yang bisa dibantai di sana gitu. Dan ini kan baru faktanya. Terus ada ahli strategi ketahanan sipil atau apa gitu dari Amerika. Dia itu yang menggali kasus ini, yang mendalami kasus ini, bilang kalau seandainya si pelaku ini emang benar yang dibunuh ini orang kulit hitam karena ya dia kulitnya hitam gitu kan. Ada sentimetil
di situ. Tapi sentimental. nah, sentimental. Lu sentimetil. Itu Ada obat apa metil? Gue lupa lagi. Metil obat radang, Bang. Oh iya udah. Ya. Oke, lanjut. Sentimental. Nah, sentimental kan itu udah pasti gitu. Nah, cuman di balik itu ternyata setelah didalami lagi, si pelaku ini punya paham dan percaya kalau seandainya dia ini sedang berperang dengan kaum Yahudi. Oke. Kayak gitu. Makanya dari awal lo tadi bilang bahwa memang ini udah strategi dari orang Yahudi nih, buat ngeganti nih kulit putih jadi orang-orang non kulit putih. Betul. Oh, makanya dari awal lo tadi bilang ada kaitannya dengan Yahudi yang bikin strategi bahwa nantinya non kulit putih yang bakal gantiin kulit putih. Ya, benar banget. Terus apa hubungannya ya? Maksudnya ngaruhnya apa sama non kulit putih sama kulit putih gitu? Kaitannya kayak nggak make sense. Kalau yang gue pikirin ya, maksudnya setelah gue baca-baca itu, gue mulai berpikir kan, kayaknya ya orang Yahudi ini kan gue rasa dia mendukung agenda dari partai sayap kiri. Karena kalau dari yang gue tahu gitu kan, partai sayap kiri itu biasanya bikin kebijakan yang menguntungkan imigran gitu, dan dia sangat bertentangan kan dengan partai kanan yang sangat konservatif gitu kan. Nah, kalau seandainya dia dapat dukungan dari imigran, partai sayap kiri ini bakal lebih gampang untuk berkuasa dong nantinya. Masuk akal sih, maksudnya dia nih kurang lebih ya, ini arahnya berarti politik ya, maksudnya dia ngerangkul orang-orang minoritas. Kalau minoritas digabungin jadi satu-satu, misalnya ada yang hitam, ada yang kulit kuning, ada yang kulit ungu, abu-abu, ya kan, ada yang besisik. Kalau digabungin jadi satu-satu kan tuh jadi kuat juga gitu. Benar. Ibarat kata partai-partai kecil digabungin jadi satu, gede juga kan. Bisa dibilang bisa jadi setengah dari negara itu sendiri adalah orang-orang imigran gitu ya sih. Benar. Ya kan, dia ngerangkul itu. Nah, itu juga, itu kan baru dari politik ya. Kalau menurut gua ada lagi dari segi ekonomi nih. Kalau seandainya mereka benar-benar bisa tergantikan, ada koneksinya ke ekonomi juga. Ada. Kalau menurut gua ya, kayak pertama, kalau seandainya warga lokal udah digantikan dengan pendatang nih, kita bisa menggeser budaya-budaya mereka nih, budaya-budaya lokal, adat lokal, itu bisa tergeser dan mulai terlupakan, dan nantinya peran-peran investor bakal lebih gampang masuk lagi. Kita ambil contoh, misal di negara kita gitu, ada pengusaha yang pengen buat tambang batu bara baru. Batu bara baru, anjay, berima. Batu bara baru. Oh iya, oke. Bagus. Bikin tambang batu bara baru nih. Iya, nah, cuman mereka kepentok sama masyarakat adat yang nggak setuju. Karena bilang, oh jangan, ini hutan ini tuh hutan adat. Hutan ini warisan leluhur, nggak boleh dibabat. Gitu kan, anjing, berima lagi, hutan adat nggak boleh dibabat. Oh iya, benar. Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngambil dari sisi positifnya ya, hutan adat yang dijaga ini kan sebenarnya buat kemaslahatan hidup si suku masyarakat adat ini. Masyarakat daerah situ. Nah, cuman seandainya udah lebih banyak pendatang dan si adat budaya ini udah dilupakan, udah dong nggak ada yang ngejaga hutan adat ini, ya kan? Nah, pengusaha batubara gampang dong masuk ke sana untuk ngekeruk lahannya. Itu seandainya kalau misalnya adat dan budayanya udah tergantikan sama pendatang ini, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sih, menurut gua, lo kepikiran nggak yang kedua? Gue masuk sih. Kalau yang keduanya pastinya ya, kalau kita bicara ekonomis ya, kalau kita ngerekrut warlock lebih murah, budget ngegajinya, upahnya, ya kan, terus ada keterkaitan sama, ya gini lah, kalau gue melihat kondisinya misalnya di daerah sekitar gue aja ya, misalnya tadinya nggak ada pabrik nih, ya kan, nggak ada pabrik, tiba-tiba ada pabrik di daerah situ, kan otomatis pasti tuntutan dari warga sekeliling adalah tolong rekrut kita juga. Oke, lu boleh datang ke tempat kita, lu boleh bikin pabrik di tempat kita, tapi tolong pekerjakan kita juga, gitu. Kita nggak minta upah gede, tapi seenggaknya lu bisa kontribusi gitu untuk kemaslahatan. Iya. Masuk akal sih.
Lagian juga kan kalau kita tahu kayaknya pekerja imigran itu entah kulit hitam atau orang Asia itu kan bakal lebih murah digajinya daripada orang kulit putih gitu kan. Iya, Itu masuk betul. sih, masuk. Harganya ya, Iya. bicara kita bicara upah ya, Mhm. bicara upah. Ya makanya banyak kayak pabrik Nike di Banten, pabrik iPhone di Iya, Vietnam, betul. itu kan supaya menekan cost biar nggak terlalu mahal. Itu masuk. Cuman kayaknya sih, menurut gue nih teori itu bahaya banget bang. Kenapa? Iya soalnya bisa bikin gesekan antara si warga lokal dengan si imigran ini, kayak memperkeruh gitu loh suasananya. Tinggal lu kasih satu trigger aja kayak dulu yang kasus apa namanya. Kalau di Indonesia ya kita bicara 98, Nah iya benar. Sampit, Heeh. ya nggak sih? Terus apa lagi ya? Banyak lah ya di beberapa daerah di Indonesia nih pernah konflik. Iya yang sebelum Sampit juga waktu itu ada yang di Sambas juga kan di Kalimantan, iya, antara bener. suku Sambas, Melayu Sampit. sama itu. Nah itu kayak kan namanya juga adaptasi, beradaptasi dengan lingkungan. Bahkan di Amerika Serikat juga pun pernah konflik yang warga Indian dengan kulit putih. Iya benar. Itu kan konflik, gue nggak tahu nama perangnya apa ya. Itu ada di film Pocahontas. Oh iya benar. Gue kira Indiana Jones. Nggak ada ini Indiana Jones, nggak ada. Gak tahu gua. Gue nggak ada ya. Gue Indiana Jones cuma taunya ada pria setengah baya lari-lari doang. Lo gak keren lo anjir nggak tahu film itu, parah lo anjir. Lari-lari. Lo harus nonton sih. Keren. Dikejar batu. Iya betul. Tapi keren sih buat film petualangan, oke. Keren. Tapi kurang lebih konfliknya kalau kita bicara apa namanya adaptasi dengan lingkungan baru ya kan arahnya pasti ke situ gitu. Ada orang-orang pendatang pengen berkuasa, ya kan. Tapi di situ masih ada kekuasaan. Benar. Jadilah konflik ataupun perang bisa jadi Makanya, gitu ya. untuk menghindari konflik-konflik kayak gitu ya, kayaknya sih kita tuh harus benar-benar menjunjung tinggi yang namanya peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Gitu, Anjir iya lagi, bener. Soalnya biar gimana pun Bener. mau kita se-overpower apapun, kalau kita kerja di tanah orang ya kita harus menghormati lah. Iya betul. Menghormati tuan rumah. Di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. langit dijunjung. Cai. Itu peribahasa zaman gue SD. Udah gue dapet tuh. Nama guru gue namanya Pak Soib. Itu yang ngasih tahu gue. Gue walaupun nggak bisa baca, tapi dia ngebacain. Thank you. Jadi gini doang nih nongkrong hari ini. Dia aja nggak ada apa-apa nih minuman. Gue beli dulu kali ya. Iya udah. Gue coba beli dulu. Ntar gue balik lagi oke? Nah. Yuk, bentar. Kasih makan kucing sekalian jangan lupa. Ngapain pulang dulu gue.